Sekali lagi kekalahan menyesakan harus diterima oleh timnas Indonesia dari Thailand, yang sekaligus kembali mengubur mimpi emas SEA Games untuk yang kesekian kali. Shin Tae-yong juga untuk yang kedua kalinya harus tunduk dari pelatih Thailand, Alexander Polkin, hanya dalam tempo 5 bulan. Tapi apakah ini artinya Alexander Polkin memang lebih berhak untuk menyandang Raja Prank daripada Shin Tae-yong? Yang jelas, perang prank kali ini jauh lebih intens dan gila detailnya, daripada pertemuan terakhir mereka di final Piala AFF tahun lalu. Siapa yang sedikit aja sempat untuk gak mengantisipasi prank lawan, langsung tamat. Situasi yang gak menguntungkan bagi timnas Indonesia, yang harus kehilangan Asnawi Mangkualam karena akumulasi kartu, langsung diendus oleh Polkin sejak sebelum pertandingan. Karena memang pengganti Asnawi hanya ada Rio Fahmi, Polkin langsung coba mengincar area kanan timnas, untuk memanfaatkan lemahnya Rio Fahmi ketika bertahan. Tapi untungnya gelagat prank Polkin ini udah tercium oleh Shin Tae-yong sejak awal. Ternyata daripada memasang Rio, Shin Tae-yong lebih memilih Rahmat Irianto, yang memang lebih matang untuk bertahan, walaupun fullback kanan bukan posisi aslinya. Di babak pertama semua serangan Thailand diarahkan ke area kanan pertahanan timnas. Winger kiri Thailand coba memancing Rahmat untuk geser ke tengah, agar membuka area kosong untuk fullback kirinya. Walaupun beberapa kali fullback kiri Thailand bisa bebas di area tersebut, kematangan Rahmat Irianto dalam bertahan, cukup untuk bisa membantu meredam serangan tersebut. Selain mengantisipasi sisi kanan, Shin Tae-yong juga mengantisipasi tusukan Thailand yang dilakukan langsung ke tengah, seperti yang pernah terjadi di momen gol Thailand ke gawang Malaysia di fase grup. Dia membuat Mark Klok untuk turun sangat dekat dengan dua bek tengah, dan melindungi area di depan pemain bertahan timnas. Rencana ini cukup berhasil untuk menetralisir setiap percobaan penetrasi pemain Thailand, yang lewat area tengah. Selain berhasil untuk mengantisipasi dua percobaan prank Polkin, ternyata rencana prank Shin Tae-yong juga relatif lebih efektif untuk menekan pertahanan Thailand. Kembali dengan melihat bagaimana Malaysia berhasil membuat 2 gol ke gawang Thailand, yang berawal dari serangan dari sisi kanan, Shin Tae-yong ingin memakai resep Malaysia tersebut agar dipakai oleh anak asuhnya. Para pemain belakang Garuda Muda diinstruksikan untuk secepatnya memberikan bola ke Egy, yang menjadi sayap kanan. Shin Tae-yong rupanya ingin build up serangan anak asuhnya, bisa langsung melompati lini tengah Thailand. Setelahnya, Marcelino Ferdinand akan dengan cepat naik membantu Egy, untuk mengincar bek Thailand yang paling lemah, yaitu fullback kirinya. Taktik ini ternyata berhasil membuat berulang-ulang momen berbahaya untuk pertahanan Thailand. Namun sayangnya, kualitas penyelesaian akhir masih kurang baik, karena memang pemain yang dijadikan target, yaitu Witan dan Irfan Jauhari, karakternya kurang cocok untuk menyelesaikan bola-bola menyilang seperti ini. Sadar jika pranknya di babak pertama ternyata berhasil ditebak semua oleh Shin Tae-yong, Alexander Polkin mengganti pranknya dengan yang baru di babak kedua. Yang pertama adalah dia ingin menyetop distribusi umpan panjang dari bek Indonesia ke Egy. Para pemain Thailand diinstruksikan untuk langsung melakukan pressing, sejak Indonesia melakukan goal kick. Taktik ini ternyata sangat sukses untuk menghentikan serangan berbahaya Indonesia, yang seperti di babak pertama. Timnas bahkan gak bisa memasuki area Thailand sama sekali. Semua bola udah hilang dari penguasaan pemain timnas, sebelum bisa mencapai Egy. Prank baru yang kedua dari Polkin adalah dia gak lagi mengincar sisi kanan pertahanan timnas, sekarang dia ganti mengincar sisi kiri yang diisi Alveandra Dewangga. Perubahan ini juga terbilang cukup berhasil. Thailand yang sebelumnya hampir tanpa peluang di babak pertama, di babak kedua tiba-tiba mendapatkan beberapa peluang yang sangat berbahaya. Shin Tae-yong cukup terkejut dengan prank balik yang dilakukan Polkin ini, dan sempat kelihatan sedikit frustasi. Tapi ternyata Shin Tae-yong masih punya ide untuk keluar dari tekanan tersebut. Dia memasukkan Sadil Ramdhani di area sayap kiri, dan Syahrian Abimanyu di area tengah. Shin Tae-yong berencana untuk mengganti total taktik memulai serangan dari Egy, karena benar-benar udah diantisipasi. Kali ini dia ingin agar Garuda Muda lebih fokus untuk melakukan serangan balik, dengan memanfaatkan kualitas umpan terobosan Abimanyu, dan juga kecepatan trio Egy, Irfan Jauhari dan Sadil Ramdhani. Ternyata sekali aja bisa mendapatkan momen serangan balik yang sukses masuk ke area akhir Thailand,
Situasi jadi berbalik dengan timnas yang terus mendapatkan beberapa peluang berbahaya dari momen bola mati. Sekarang Thailand jadi kesulitan untuk mengurung Indonesia separuh lapangan lagi. Justru Garuda Muda yang bisa terus beruntun mendapatkan 7 kesempatan tendangan sudut dan free kick. Abimanyu lakukan sudah, tinggi datang. Ditepis kembali. Kawin lagi. Sadar jika Shin Tae-yong berhasil lepas dari jebakannya dan keadaan berbalik, Alexander Polkin menyiapkan prank baru lagi dengan memasukkan striker Patrick Gustafsson yang merupakan pencetak gol ke gawang Malaysia. Patrick Gustafsson ini merupakan tipe striker yang sangat kuat ketika menahan bola, bahkan bisa lolos ketika dikepung 2 atau 3 pemain sekaligus. Sayangnya untuk timnas, Shin Tae-yong tidak sempat menyadari perubahan terakhir yang dilakukan Polkin ini. Baru aja pertandingan masuk extra time, Gustafsson berhasil mendapatkan bola dan menusuk ke kotak penalti Indonesia. Dia berhasil menarik sampai 4 pemain timnas untuk memburunya. Tapi ternyata Gustafsson berhasil memindahkan bola ke belakang, dan pemain Thailand lain berhasil untuk memanfaatkan sisi kiri pertahanan timnas, yang terlanjur udah kosong. Akhirnya malapetaka pun menghampiri Garuda Muda. Sebenarnya masih cukup banyak sisa waktu di extra time untuk timnas Indonesia mengejar ketertinggalan. Namun karena Garuda Muda menyerang seperti tanpa pola dan tanpa rencana, Thailand pun bisa dengan nyaman untuk mementahkan serangan-serangan tersebut. Simak juga bagaimana taktik gak masuk akal Shin Tae-yong menebas Myanmar di laga sebelumnya, di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.